Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM tahun 2024 yang akan datang. Sekedar subsidi saja itu pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar, dan itu memberatkan betul anggaran negara. Apalagi kalau sampai menggratiskan, bagi saya tidak logis, tidak masuk akal. Para elit, para politisi itu menebar janji. Nah, sekarang tinggal masyarakat percaya tidak. Monggo jenengan percaya enggak kalau nanti Caimin menang BBM gratis? Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Maaf, hari ini mungkin suara saya agak kelihatan serak ya. Ini masih batuk sehingga mengganggu suaranya, ini masih serak. Intinya begini, hari ini saya tertarik untuk bikin konten meskipun agak serak, karena ada dua hal yang menurut saya menarik. Pertama, tentang beredarnya, viralnya pernyataan salah satu elit PKB yang mengatakan jika PKB menang, Muhaimin terpilih sebagai presiden, maka BBM gratis, terutama untuk mereka yang punya sepeda motor ya, yang beli pakai sepeda motor. Terus kedua, munculnya azan di televisi, khususnya televisi di jaringannya MMC, yaitu miliknya Haritanu. Ketika azan itu berlangsung, ada ilustrasi, ada gambar yang menyertai, di mana di situ ada calon presiden Ganjar Pranowo yang sedang wudhu. Yang pertama ini, saya tentu tidak sulit untuk memahami bahwa target pertama dari semua ini adalah kampanye untuk menarik simpati masyarakat. Tapi tentu nuansanya sangat beda ya. Jadi yang pertama tadi nuansanya adalah nuansa janji. Ya, soal janji itu biasa ya, para elit, para politisi itu menebar janji. Nah, sekarang tinggal masyarakat percaya tidak. Monggo jenengan percaya enggak kalau nanti Caimin menang BBM gratis? Nah, saya pribadi kelihatannya kok sulit itu dilaksanakan. Selama ini pemerintah tidak menggratiskan ya, subsidi saja, dan subsidi sudah berlaku sejak zaman Pak Harto ya. Sekedar subsidi saja itu pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar, dan itu memberatkan betul anggaran negara. Apalagi kalau sampai menggratiskan, bagi saya tidak logis, tidak masuk akal. Tapi yang nggak tahu, yang mengatakan itu sadar apa tidak, yang mengatakan itu sudah melakukan kalkulasi apa tidak, ya saya nggak tahu. Nah, seandainya kok bisa betul dengan kalkulasi yang matang, ya kita tentu bersyukur ya, enak di kemana-mana, tidak berpikir beli bensin, beli BBM kan gitu. Tapi intinya begini, karena setelah ini menjadi viral kan ada penjelasan bahwa subsidi sekarang selama ini banyak salah sasaran, ada korupsi. Ya, semuanya itu benar. Mungkin itu benar. Memang mestinya dana negara, anggaran negara itu memang banyak yang lari kemana-mana tanpa menghasilkan sesuatu. Karena apa? Budaya kita, kultur kita yang belum bisa memegang amanah dengan baik. Korupsi masih terjadi di mana-mana. Memang banyak sekali yang namanya kebocoran korupsi. Sehingga Pak Mahfud pernah mengatakan memang bahwa kalau korupsi itu bisa dihentikan, mestinya negara Indonesia itu makmur sekali. Dan kalau ini, logika ini saya pikir mudah diterima. Kita gampang percaya. Jika korupsi bisa dihentikan, negara ini negara yang makmur, negara yang betul-betul luar biasa kekayaannya. Ini saya pikir percaya. Tapi kalau menggratiskan tadi, saya pikir itu hanya janji manis yang hanya untuk kepentingan elektoral, tapi tidak memperhitungkan secara matang.
Dan kayaknya itu hanya sekedar janji, tidak akan dilaksanakan. Nanti kata-kata yang dikatakan akan mengupayakan, kan gitu. Ini sudah diwacanakan. Jadi larinya itu nanti akan bahasanya hanya mengupayakan. Kalau belum terlaksanakan, ya namanya mengupayakan. Itu kan hanya ngeles ya, bahasa itu ngeles itu cari pembenaran, cari alasan pembenaran itu aja. Oke, jadi saya berharap para politisi itu ya rasional lah. Oke, cari dukungan, tapi ya yang rasional, masyarakat bisa menerima dengan akal sehatnya. Kalau mengembangkan sesuatu yang tidak logis ini ya kasihan masyarakat yang tidak bisa menggunakan nalar sehatnya ya, terus termakan janji-janji itu. Dia punya impian, punya khayalan karena percaya gitu ya, bahwa ke depan dia punya khayalan tuh enak sekali bisa BBM gratis. Gitu kan sesuatu yang ya biasanya kalau kita bahasa kasarkan ya pembodohan, dan itu seharusnya sepatutnya dihindari, sepatutnya tidak dilakukan. Oke, terus kemudian dua tadi yang saya sebutkan kaitannya dengan adzan, yang bersamaan dengan suara adzan yang dikumandangkan di televisi itu, di situ ada gambar Ganjar yang sedang wudu. Ya, ini lagi-lagi kita juga bisa meyakini, bisa membaca dengan gampang bahwa itu maksudnya ya lagi-lagi untuk membangun brand, membangun persepsi bahwa Ganjar itu adalah seorang muslim yang taat. Itu kan tentu tujuannya itu. Tapi memang nggak gampang kalau ini nggak ada kata apa-apa, cuma gambar gitu aja. Nah, maksud kita gampang menangkap. Tapi karena nggak ada kata-kata yang keluar tuh agak repot. Maka kelihatannya beberapa orang yang menyaksikan itu tidak terlalu mempersoalkan gitu ya. Anwar Abbas, wakil ketua umum MUI yang biasanya keras sekali dalam mengomentari hal semacam itu, tuh dia juga mengatakan tidak mempersoalkan. Dia mengatakan dia hanya akan mempersoalkan kalau Ganjar sebagai muslim tidak sholat gitu. Jadi memang sulit karena nggak ada pernyataan, tidak ada kata-kata. Tadi kan cuma azan, terus ada gambar kilas, cuplikan gambar itu aja. Terus ada yang menuding bahwa itu politisasi agama. Ya, ini tentu debatable, pro kontra. Mereka yang tidak suka Ganjar ya akan mengatakan ini sudah mengeksploitasi agama. Nah, saya sendiri juga mengatakan harusnya lah kayak gitu dihindari. Ya, MMC Haritano yang sekarang mendukung Ganjar bisa menahan diri lah. Kalau bisa memang jangan masuk wilayah-wilayah agama seperti ini. Meskipun itu sulit dipersoalkan gitu ya. Yang membela, yang mengatakan tidak itu bukan politisasi agama itu juga ya, menurut saya juga harus mengakui lah bahwa ini juga memang terselubung memanfaatkan panggilan azan untuk membangun citra tadi, untuk membangun brand bahwa Ganjar adalah seorang muslim yang taat. Nah, saya sih sendiri sejauh ini sih masih berkeyakinan Ganjar yang punya istri, cucu seorang kiai besar, Siti Atikoh itu kan cucunya Mbah Hisham ya, tokoh NU, punya pesantren. Nah, saya yakin lah kalau Ganjar dan istrinya itu adalah muslim yang taat dan menjalankan ibadah sholat itu, saya pikir mereka sudah menjadi rutinitas sebagai seorang muslim. Saya berhusnudzon seperti itu, dan bahkan saya pernah suatu ketika mendengarkan podcast yang mengatakan istrinya Ganjar itu, dia mengatakan menceritakan bagaimana kalau malam dia jam 3, sebelum jam 3 sudah bangun, dia sholat malam, sholat tahajud gitu ya, dia terus mengadukan semua persoalan yang dihadapi sehingga ada masalah, dia mengadukan pada Allah. Itu dia pernah cerita seperti itu, dan ya semoga itu betul-betul cerita itu bukan hanya pencitraan, bukan sekedar ada kepentingan politik, tapi memang kenyataan. Tapi memang kalau orang pesantren yang sehari-hari itu sudah sangat lekat dengan kehidupan agama, yang namanya tidur agak sore ya, jam 9, setengah 10 tidur, terus nanti jam 3, setengah 3 bangun, sholat malam, itu menjadi sesuatu kayak kebutuhan gitu ya. Memang itu bukan wajib, sunnah ya, tapi itu menjadi sesuatu yang bagi kita bisa katakan santri yang tulen, santri yang kualitasnya itu bagus, biasanya itu menjadi sebuah keharusan, mengharuskan pada diri sendiri ya. Nah, dalam cerita itu kan Nabi sendiri juga seperti itu. Meskipun Nabi menekankan betul itu bukan wajib ya, karena
Nabi bahkan melakukan tentu lebih dari itu ya, tidak hanya beberapa jam, mungkin bisa semalam suntuk untuk bermunajat gitu kan. Tapi Nabi mengatakan itu bukan sesuatu yang wajib dan harus dilakukan umatnya. Tapi tadi umat Islam yang mendalami agama dengan baik, tahu bagaimana fadilah atau keutamaan sholat malam itu biasanya itu menjadi keseharian. Jadi seperti itu. Jadi intinya memang kalau dalam konten ini yang ingin saya pesankan adalah tadi dalam Pilpres 2024 ini supaya suasana yang lebih baik, suasana itu juga membuat masyarakat itu pikirannya cerdas, masyarakat itu tidak terjerumus. Alangkah baiknya kampanye apapun dipertimbangkan dengan matang ya. Meskipun itu secara hukum tidak bisa dipersoalkan, tapi tetap dipertimbangkan dengan matang. Karena adalah yakin saja yang melakukan kampanye dengan baik, yang melakukan gerakan-gerakan untuk mengenalkan diri di masyarakat itu dengan baik, yang sudah melakukan sesuatu baik itu menjadi sebuah keseharian, kebaikan itu sudah menjadi kebiasaannya. Masyarakat sudah tahu sih orang itu punya integritas gitu ya, orang itu punya hubungan baik dengan masyarakat, dengan Tuhannya gitu. Semua sudah berjalan, apa istilahnya tuh, bacaranya tuh track recordnya memang seperti itu. Saya yakin adalah kebenaran suatu ketika mesti akan menghasilkan kebaikan. Kebenaran suatu ketika mesti akan menang. Jadi konten ini saya pesan agar menurut saya kampanye-kampanye yang menjerumuskan, kampanye yang cenderung membuat masyarakat bodoh ya, itu tolong tidak diteruskan, karena kita ingin Pilpres 2024 ini berjalan dengan baik, juga nanti menghasilkan pemimpin, presiden dan wakil presiden yang baik, yang akan membawa kebaikan, keberkahan untuk bangsa ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.